Selamat sore. Saya tuh nggak sering nonton bola ya, tapi kemarin nonton pas final Argentina lawan Prancis dan itu sangat mengesankan sekali buat saya. Hebat, seru. Nah ini ada satu episode ya, hmm, menarik sekali yaitu waktu Messi membawa bola ke depan gawang dikejar oleh 4 atau 5 ya pemain Prancis. Lalu dari sayap kanan dia oper kiri ke sayap kiri ke Di Mario dan langsung Di Mario masuk tendangan dan gol. Saya pikir itu momentum yang hebat. Kita lihat ya. Dari kanan nanti Messi akan uh, membawa bola. Nah ini Messi. Langsung masuk. Lihat. Ada 5 Prancis di situ ya. Ya tuh. Sebetulnya Messi bisa tembak langsung kalau dia mau ya, atau dia bisa lari ke depan. Ya tuh. Tapi dia memilih oper ke Mario, Di Mario yang jauh sebetulnya. Itu keputusan Messi yang saya pikir sih luar biasa ya. Coba lihat. Dia bisa sebetulnya maksa lari ke depan. Nggak ada lawan juga. Dia pilih untuk oper ke Di Mario. Dan masuk. Ini buat saya keren banget. Banyak lagi momen-momen yang keren dalam pertandingan ini ya. Luar biasa. Lalu apa sih yang kita lihat barusan itu? Kita lagi lihat kombinasi yang ideal antara kompetensi dengan kerjasama. Ada kompetensi, Messi kompetensinya jelas ya, hebat, the best. Lihat di Mario. 2 orang yang kompetensinya hebat ini di dunia, lalu bekerja sama. Ini satu contoh di mana kompetensi dan kerjasama itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Messi membuat keputusan yang luar biasa menurut saya. Percaya pada kawan, percaya pada kompetensi di Mario, dan memanfaatkan kesempatan dengan ini yang saya bahas kemarin waktu acara sepatah dua yang pertama kemarin ngobrol-ngobrol itu. Kompetensi. Bertarung itu dengan kompetensi, tapi di dalam bekerja kita ya kerjasama, saling bantu. Jadi kita bedakan antara pertarungan ya dengan kerjasama. Tarung tidak bersifat pribadi. Kita bangun terus kompetensi. Jadi misalnya Messi ya dia latihan terus tentang bola terus, dia tingkatkan terus kemampuannya. Tapi di lapangan dia bekerja sama dengan seluruh tim. Untuk bola emang masalahnya lebih sederhana karena tujuannya jelas. Masukin gol bola ke tiang gawang, sederhana, jelas. Ya pemainnya juga ya 11 orang timnya, nggak terlalu banyak. Itu dilatih terus ya untuk tujuan yang sama itu latihan terus dapat kompetensinya dilatih kerjasamanya. Di perusahaan nggak begitu. Tujuannya sih sama sebetulnya cari duit, cari profit. Semua perusahaan cari profit ujungnya. Produk itu ya cuma alat. Produk cuma alat untuk cari profit. Nggak ada orang pemilik perusahaan yang oh ya saya bikin punya tambang batu bara karena saya senang sama batu bara, nggak ada. Dia beli dia punya tambang batu bara karena mau cari profit. Oh saya bikin pabrik mobil karena saya senang sama mobil. Ya ngapain bikin pabrik mobil? Beli aja mobil 1-2 biji.
Dia mau cari profit dari mobilnya itu. Sederhananya kan begitu. Jadi tujuan perusahaan sih jelas. Tetapi waktu sampai ke bawah, timnya itu kan bukan 11 kayak sepak bola. Timnya banyak. Kalau karyawan bisa ribuan, bisa 2.000, 3.000. Ada juga yang kecil. Kalau manajer ya mungkin lebih sedikit, ya mungkin puluhan. Jadi membangun kompetensi dan kerjasamanya jadi beda tantangannya. Kalau bola kompetensinya ya jelas sekali ya buat orang bola ya, bawa bola, bermain dengan bola ya, ya saya nggak tahu lah. Tapi agak agak jelas gitu. Tapi kalau kompetensi di perusahaan, ya pertama tergantung bisnisnya, tergantung produknya, tergantung gaya operasinya, beda-beda. Nggak bisa dirumuskan sederhana begitu. Kemudian kerjasama juga begitu, karena orangnya banyak, itu tujuan yang tadinya jelas cari profit sampai di bawah tuh bisa jadi lain ya, bisa cari keuntungan masing-masing, bisa nyari proyek, bisa nyari jabatan, bisa nyari ya macam-macam lah, tidak lagi fokus kepada tujuan utama ya, cari profit, bukan, tujuannya udah beda-beda, beda lain kalau dengan sepak bola ya, jelas tujuan. Lalu orang itu secara alamiah ya, secara alamiah itu akan egois, memikirkan diri sendiri. Itu alam begitu. Karena orang harus survive, harus bertahan hidup. Jadi ya dia harus bertarung dengan orang yang lain atau dengan spesies lain. Itu sih alamnya. Orang mempertahankan diri sehingga menjadi egois. Mementingkan diri sendiri. Itu kan kelihatan ya di masyarakat. Di perusahaan kan juga begitu. Jadi kalau ada sikap egois di dalam uh, apa namanya para karyawan ini, itu wajar, alamiah. Rebutan naik pangkat, rebutan cari posisi basah, itu alamiah. Karena itu, untuk membangun sikap kerjasama, itu harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Karena kalau dilepas begitu aja, ya orang akan mementingkan diri sendiri. Secara alamiahnya begitu. Jadi harus ada usaha menggalang kerjasama ini. Itu. Jadi kenapa saya ngomong ini juga karena itu kerjasama itu nggak bisa datang tiba-tiba. Memang ada agama ya dan adat istiadat yang bersikap menyarankan atau mendorong gotong royong secara umum, secara umum, royong, tolong menolong. Tetapi secara spesifik dalam dunia usaha, dalam nggak ada, harus ada penggalangan yang khusus, nggak bisa dilepas begitu aja. Gitu. Jadi walaupun topik kerjasama ini topik yang usang sebetulnya ya, udah klise lah dari zaman dulu orang ngomong kerjasama. Ya. Dari zaman Bung Karno merumuskan Pancasila juga udah ngomong persatuan Indonesia, kerjasama. Tapi itu memang sesuatu yang harus terus apa ya, dikibarkan, di diikhtiarkan lah, dibicarakan, dikampanyekan. Memang begitu. Jadi jangan bosan berulang-ulang kok kerjasama kerjasama. Ya memang begitu. Karena harus melawan tendensi atau kecenderungan alamiah dari manusia itu untuk memikirkan hanya dirinya sendiri dan keluarganya. Gitu. Kompetensi juga begitu. Kompetensi ini kalau bola itu kan ada coachnya, ada ahlinya yang memikirkan. Ini timnya ada 20 orang, si A ini harus dilatih apa, si B dan apa, latihan bersamanya seperti apa. Itu ada coachnya yang memikirkan kompetensi kesebelasannya itu secara sungguh-sungguh, dibayar mahal. Kalau di perusahaan, ya kadang nggak sempet. Kadang top manajemen itu udah repot sama urusan
cari pasar, bikin menghasilkan jasa yang diperlukan ya, tergantung perusahaannya, apakah perusahaan jasa atau perusahaan produk yang menghasilkan produk, keuangan, pajak, perizinan, wah banyak urusan perusahaan itu, sehingga mungkin coachnya nggak ada gitu, ataupun ada sifatnya sangat administratif. Ada tuh HRD. HRD itu ceritanya adalah coach di dalam berfungsi sebagai coach. Tapi HRD kan nggak ngerti kompetensi inti dari perusahaan itu. HRD mengerti psikologi, mengerti sistem pembinaan, tetapi materi pembinaannya, ya, produknya, proses menghasilkan produk, kan bukan bidang HRD. Sehingga coaching menjadi masalah di dalam perusahaan. Ya, jadi yang saya mau sampaikan adalah pertama, semangat kerjasama itu harus digalang, harus ada yang mengingatkan, harus ada yang membangun. Yang kedua, kompetensi itu ya perlu ada coachnya. Tapi karena coachnya susah kalau di perusahaan, maka tiap orang harus jadi coach diri sendiri. Nah, ini yang biasanya tidak kejadian. Tiap orang harus jadi coachnya sendiri. Apa artinya? Dia harus punya visi, harus punya bayangan supaya kompetensinya meningkat, supaya karirnya membaik di masa depan. Dia harus membangun kompetensi apa? Dia harus lihat perusahaannya seperti apa, ya potensi dia seperti apa, cari sumber kembangan kompetensinya di mana. Nah itu biasanya kan ya nggak dipikirkan sebegitu jauh. Nah kalau kita tidak berusaha sendiri merencanakan dan mengembangkan kompetensi kita, ya orang lain juga nggak akan lakukan. Kalaupun ada ya kebetulan lah. Ya. Maka kita tidak bisa berkontribusi lebih banyak kepada perusahaan. Nah kalau kita tidak bisa berkontribusi lebih banyak, ya kita sulit mengharapkan karir lebih bagus lagi. Ya wajar kan? Nah zaman sekarang ini, zaman susah. Orang nggak bisa lagi jadi karyawan dengan gaya dulu, gaya amtenar ya, gaya prosedural. Saya pegawai, saya lulusan UI, Universitas Indonesia, saya ahli di bidang apa, kemudian atau Gajah Mada, saya punya apa namanya ijazah. Sekarang di perusahaan saya sudah punya golongan sekian, gaji sekian. Nanti pelan-pelan akan otomatis naik. Nggak ada lagi zaman sekarang. Zaman dulu mungkin ada ya. Kenapa? Karena zaman sekarang persaingannya serius. Sama seperti Piala Dunia ini. Piala Dunia ini sekali 4 tahun. Tapi kalau perusahaan tiap hari bertarung melawan dunia. Ya, melawan dunia. Iya. Coba lihat kopi kenangan. Lawannya siapa? Kan Starbucks. Dunia. Ayam goreng Suharti. Ya lawannya McDonald. Ya walaupun ada segmennya masing-masing ya. Saya cuma mau kasih contoh bahwa di dunia yang orangnya udah 7 miliar, ya semua negara-negara sudah saling bersaing, terbuka bersaing. Ya. Pertarungannya itu udah World Cup terus, Piala Dunia terus. Jadi kalau Anda misalnya handphone ya, produknya handphone, ya saingannya sama Cina. Cina saingannya sama Korea, sama Amerika. Piala Dunia sudah. Jadi kalau perusahaan itu sekarang yang pertarungannya ya itulah ya. Wisata juga begitu. Misalnya Bali nih, Bali ini kan banyak hotel ya, wisata. Ya lawannya Hawaii, lawannya Swiss, lawannya Singapura, lawannya mana lagi? Melbourne mungkin ya. Jadi yang pertarungannya udah dunia kelasnya. Nah, dalam pertarungan kelas dunia ini, orang saling rebut-rebutan ini, perusahaan nggak bisa lagi basa-basi ngasih
rezeki ekstra buat orang yang kontribusinya kurang. Nggak bisa. Bukan nggak mau, nggak ada duitnya, nggak ada kesempatannya. Jadi kalau ada orang yang dilihat oleh perusahaan kurang kontribusinya dibanding yang lain, ya yang lain yang akan mendapatkan karir. Jadi kalau di kelaparan nggak ngomong. Kalau di perusahaan itu dulu ya waktu saya masih kerja, setiap satu semester itu ada laporan itu dari HRD untuk perusahaan-perusahaan, masing-masing perusahaan itu ngasih lihat, ya mapping namanya, peta dari karyawannya. Ini untuk staff ya, untuk sarjana ke atas. Itu dikasih kotak 4. Lalu ada nama-nama di kotak 4 itu. Kotak yang satu namanya bintang star. Di kotak star itu isinya orang-orang yang potensinya dianggap bagus, potensi ya. Kemudian juga pencapaiannya juga bagus. Nah, ini masuk kategori bintang, star. Nah, ini menarik nih, kita selalu lihat nih, siapa nih starnya? Dari kalangan manajer, dari kalangan ya, manajemen ya. Uh, Lalu ada juga kotak yang namanya tanda tanya, question mark. Di kotak itu isinya adalah orang-orang yang potensinya besar, tetapi pencapaian kurang. Jadi bikin bingung nih orang-orang. Taunya potensi besar itu kan dari pendidikannya, dari tes yang dilakukan oleh, kita kan pakai lembaga apa ya, ya lembaga tes lah, tes potensi, kecerdasan, passion, minat dan lain-lainnya. Contoh yang terkenal tuh DDI misalnya. Ada banyak lembaga survei begitu. Nah, lembaga survei ini yang kasih tahu bahwa ini orang sangat potensial. Tapi kalau achievementnya kurang, kan kelihatan dari KPI-nya, nanti kita bahas KPI ya, maka kita jadi bingung, tanda tanya nih orang nih. Kenapa? Ada apa? Nah, untuk orang yang tanda tanya ini, biasanya dibuatkan program pembinaan. Gimana membinanya? Nah, ini untung kalau ngebinanya mau. Jadi coach, ya, coaching ya. Mau dan punya materinya. Karena nggak semua perusahaan begitu. Kalau mau pun ada yang maunya mau-mauan, ada yang mau setengah-setengahan, ada yang mau betul-betulan, kan juga susah ya. Lalu ada lagi kolom ketiga, yaitu potensinya biasa saja, tapi achievement cukup baik, atau malah lebih bagus sesuai dengan potensinya. Nah, ini biasanya disebutnya salaryman. Artinya ya bukan bintang lah yang bisa yang punya potensi dikembangkan secara maksimal, tapi berguna bagi perusahaan untuk menjalankan operasi yang normal. Kita sebut salaryman atau apalah yang namanya. Bukan salaryman, saya lupa ya. Karir, karir person. Salaryman semua, sorry, saya salah omong. Bukan salaryman ya, tapi karir person. Jadi ya ikut karir aja gitu, bukan dijadikan bintang. Nah, kolom keempat ini, kolom yang orangnya juga potensi dianggap kurang, pencapaiannya juga kurang. Inilah dianggap kayu mati ya, susah nih. Deadwood ya, bahasa Inggrisnya deadwood. Nah, dalam kita berkarir, jangan sampai nih kita salah masuk kotak. Gitu. Ya memang tidak semua perusahaan memakai sistem seperti ini. Tapi kurang lebih logikanya begitu kan, sama aja kan. Perusahaan akan lihat siapa bintangnya, siapa yang deadwoodnya, siapa yang punya harapan, siapa yang bermasalah. Kurang lebih sih ya 4 itu, walaupun belum tentu digambarkan dalam bentuk kotak. Nah, jadi jangan sampai sebagai karyawan kita itu salah masuk kotak. Masuk kotak deadwood. Ya bye-bye lah ya, mungkin ditawarin, ditaruh di pojok, kalau nggak bisa dikeluarin, atau ditawarin shake hand ya, tawarin keluar, dikasih apa namanya, apa sih namanya, kalau keluar itu dikasih, udah lupa ya.
dapat uang lah, dapat paket. Jadi kalau kita ingin karir kita bagus di sebuah perusahaan, ya kita harus berusaha masuk ke kotak yang terbaik, yaitu kotak bintang. Paling tidak kotak karir person. Karir person juga ada karirnya karena apa namanya kontribusinya itu kelihatan kan. Ya memang tidak secepat yang bintang. Kalau bintang mungkin di apa proyeksikan untuk jadi pimpinan top eksekutif di masa depan misalnya ya. Jadi begitu, kompetensi dan kerjasama dua hal yang bisa dipadukan. Pertarungan melalui kompetensi dengan kerjasama adalah dua hal yang bisa dipadukan. Ya. Jadi bukan pertarungan yang person to person, pribadi-pribadi, jangan. Rugi besar kalau kita bersaing secara pribadi dengan rekan kerja kita. Saya pernah ya ditunjuk untuk ngurus perusahaan yang udah tua ya. Setelah saya masuk perusahaan itu saya lihat itu budayanya itu para manajer para manajemen ya itu saling bersaing itu satu sama lainnya. Kelihatan kurang kerjasama lah. Saya jadi heran-heran. Ini orang-orang bertahun-tahun hidup sama-sama, bareng, ketemu di perusahaan. Tiap hari bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Lalu yang dilihat datang ke kantor itu lawannya, pesaingnya. Kesian lihat mereka. Jadi tiap hari, saya lihat itu kalau lagi rapat ya, itu menjaga area masing-masing. Lalu kalau ada persoalan lempar ke orang lain. Kan kelihatan. Saya kan nonton aja, saya dengerin gitu. Saya biasa dengerin dulu. Saya udah ngerti. Udah bisa kita lihat. Lalu kalau ada masalah yang abu-abu, yang nggak jelas bidangnya siapa, nggak ada yang mau ambil tuh masalah. Ya. Dalam manajemen tuh banyak itu masalah-masalah yang abu-abu. Kurang jelas ini kerjaannya marketing atau ini kerjaannya sales atau ini kerjaan finance. Itu ada masalah-masalah begitu abu-abu. Nah kalau udah abu-abu nggak ada yang mau pegang tuh. Dorong-dorongan deh. Nah sikap seperti ini kan sangat merugikan perusahaan. Jadi banyak bola-bola masalah yang gelundungan jatuh di lantai nggak ada yang mungut. Kenapa? Karena semangat kerjasama yang kurang, karena tidak tahu cara bertarung. Bertarungnya iya, tapi harus tahu caranya. Coba lihat Messi sama Di Mario tadi. Mereka bertarung jelas lah. Pasti ada persaingan tuh untuk dapat apa namanya bayaran lebih besar. Tapi mereka tahu caranya bertarung, bukan di lapangan begini. Mereka bertarung nanti waktu latihan. Siapa yang lari paling banyak, siapa yang nendang bola paling banyak, siapa yang gocek bola paling banyak. Itu pertarungannya. Mereka tahu cara bertarung, kapan harus bertarung. Jadi bertarungnya bukan di lapangan bola. Bertarungnya bukan waktu ngurus perusahaan. Salah. Di perusahaan itu adalah tim kita, teman kita semua. Bantu semua, urusannya cuma satu, bantu. Ya. Bagian A punya persoalan, bagian yang lain ikut bantu. Udah, jangan mikir, oh nanti dia yang dapat nama, jangan, nggak ada itu. Bantu aja. Oh nanti dia yang naik jabatannya, ya itu rezeki dia lah. Kalau saya sih gitu aja. Saya bantuin orang ini, dia yang dapat mana ya sudah, rezeki dia. Tapi saya akan bantu. Karena saya mengerti bahwa perusahaan harus hidup dari kompetensi orang-orangnya, individu-individunya, dan kerjasama antar orang-orang itu. Kalau tidak begitu ya perusahaan yang rusak. Nah kalau perusahaan yang rusak tidak bisa bersaing, kita semua rusak. Dan saya kira sebagai orang yang makan gaji dari perusahaan, nggak pantas begitu. Orang tuh sering kadang-kadang saya lihat ya, makan gaji nih. Memang barangkali ya
ada kurang-kurangnya lah. Tetapi jangan lupa, anak istrinya di rumah makan dari gaji itu. Mungkin juga emaknya makan dari situ. Mungkin juga adiknya di sekolahin dari situ, dari gaji itu. Anaknya sunatan dari gaji itu. Jadi nggak pantas untuk tidak menghormati gaji itu. Kalau kurang ya selalu kurang aja. Tetapi apa yang kita terima setiap bulan, yang kita gunakan untuk hidup, yang memang kita mengandalkan itu untuk hidup, ya harus kita hormati. Nah, cara hormat ini gimana? Ya kerjalah sebaik-baiknya untuk perusahaan. Jangan hitungan. Jangan hitungan sama perusahaan. Lo itu kapal kamu sendiri kok. Ya, soal nanti pas bonusan orang lain dapat lebih, kamu kurang. Ya sudah. Ya sudah. Ya, hormati. Kalau saya sih begitu. Dan saya pikir ya, saya dari dulu begitu. Bukan hanya karena udah pensiun ngomong begini ya. Ya, teman-teman saya mungkin bisa konfirmasi kalau yang saya memang. Kalau saya pernah kok minta gaji saya turunin supaya teman saya yang lain naik gajinya, pernah saya lakukan itu. Nanti saya ceritain lah ya. Tapi intinya adalah eh, kita harus punya tanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi dan membangun kerjasama antar kita sama karyawan supaya perusahaan kita selamat. Karena perusahaan kita sedang menghadapi Piala Dunia tiap hari. Ya. Kopi kenangan tuh lawannya Starbucks. Coba aja ingat baik-baik tuh. Ya. Uh, Citylink. Citylink tuh lawannya Singapore Airlines. Terus yang dari Air Asia. Jadi mudah-mudahan karyawan Citylink denger ini. Citylink itu tiap hari bertarung Piala Dunia. Kita minum dulu nih. Jadi jangan di dalam perusahaan itu kita mikirin diri sendiri. Nggak pantas. Karena kita makan gajinya. Kita makan gajinya. Puas nggak puas soal lain. Tapi gajinya udah kita makan, udah kita terima. Membuat kita hidup, membuat kita survive. Hormati. Banyak orang yang nggak dapat kesempatan itu. Banyak. Demikian. Nah, satu lagi juga termasuk serikat pekerja ya, karyawan yang kalau sering kita lihat tuh demo-demo ya, ini juga bagian dari kerjasama. Kalau demo ke pemerintah, saya oke. Minta naikkan UMR, datang ke Gubernur DKI, silahkan. Itu urusan sama pemerintah, norma. Silahkanlah. Tapi kalau demo melawan manajemennya sendiri, ngajak, ngancem, apa namanya, mogok. Menurut saya zaman sekarang udah nggak pantas. Zaman dulu mungkin pantas, nggak tahu lah. Zaman dulu tuh kan ada zaman apa ya, kapitalis menekan kaum buruh, ada zaman seperti itu. Nah, waktu zaman itu sih oke lah. Tapi zaman sekarang udah nggak begitu. Kapitalis zaman sekarang udah nggak kayak begitu. Kapitalis zaman sekarang udah nggak mengendalikan perusahaan. Mereka tuh ada di Hawaii, ada di mana-mana lagi menikmati duitnya. Yang kerja ya karyawan juga. Kalau zaman dulu barangkali iya, oh, kapitalis itu menekan buruh, menghisap buruh. Udah nggak zaman. Umumnya sekarang ini semua pimpinan perusahaan adalah karyawan, ya, dan mereka bekerja keras untuk perusahaannya. Dan mereka paham fungsi dari karyawan dengan baik. Baik itu manajer, baik itu buruh, mereka udah pinter-pinter. Nggak mungkin mereka berniat untuk eh, apa namanya melihat buruk lah sama buruhnya. Kecuali memang ada perusahaan-perusahaan yang ketinggalan zaman. Itu ada lah. Saya nggak mau ngomong lah ya. Tapi emang ada sih perusahaan yang nggak bayar UMR, yang harusnya bayar apa namanya Lebaran itu THR ya, dipotongnya di setengah, itu ada. Itu perusahaan ketinggalan zaman lah. Ya kalau itu sih silahkan lah ya, saya nggak. Tapi sebetulnya sudah banyak perusahaan yang cerdas berpikir, sudah sudah
modern ya. Nah, kalau kalian kerja di perusahaan semacam ini yang sudah matang pemikirannya, kalian masih sibuk juga berdemo dengan melawan manajemennya, bertengkar, itu akan merugikan perusahaan. Nah, mungkin kalian karena nggak mikirin perusahaan, rasa yang penting gue bisa naik, nambah bonus, nambah. Tapi itu sikap jiwa yang menurut saya sih kurang bijaksana lah. Ya. Kita kan udah dibayar, kita udah digaji, kita hidup dari perusahaan kita. Mungkin juga nyicil rumah dari perusahaan, nyicil motor, nyicil mobil, nyekolahin anak. Menurut saya sih lebih bijaksana kalau kita berterima kasih dan terus mendukung manajemen untuk uh, yang terbaik bagi perusahaan. Memang ada tadi ya, saya lihat ada manajemen yang ketinggalan zaman ya, kalau itu silahkanlah. Tapi saya kira lebih banyak yang udah modern, udah maju pemikirannya. Yang ingin juga buruhnya sejahtera. Nah, jadi, ya, tapi kalau demo UMR ke gubernur atau ke mana, ke DPR ya silakan itu mah. Itu urusan negara ya. Saya kira memang negara perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat buruh, masyarakat pekerja, dengan memperhatikan tadi UMR-nya, memperhatikan apa, ke kesejahteraan lah. Itu sih saya kira sangat perlu, sangat wajar. Silakan bicara dengan DPR, silakan bicara dengan bupati, gubernur, lain-lain. Tapi jangan bertengkar dengan manajemen sendiri. Bebannya manajemen itu berat. Kecuali tadi ya, manajemen yang memang ketinggalan zaman, kalau itu saya enggak. Kalian bisa duga, kalian bisa menilai sendirilah mana manajemen yang memang zaman purbakala itu ya. Ada, masih ada, saya tahu, saya dengar juga. Nah, demikian hari ini. Oh, ngoceh lagi ya. Iya, ngoceh karena kemarin banyak yang komen juga ke saya ya. Nah, nanya berapa hal, jadi saya kira kita menarik juga soal kerjasama. Ya, itu dulu sore ini. Mudah-mudahan tidak kepanjangan. Sehat selalu. Salam kompetensi. Selamat sore.